Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qismu tsani, adapun bagian yang kedua iku al-qaulu, pembicaraan itu ngomongan. Fijtina bil ma'asi, dalam menerangkan tentang menjauhi maksiat. I'lam, ketahuilah, anna lid-dini, sesungguhnya itu bagi agama, syatro ini ada dua bagian. Akhaduhuma, salah satunya iku tarkul ma'nahi, meninggalkan larangan-larangan. Wal akharu, adapun yang lainnya fi'lu ta'ati, yaitu melaksanakan taat. Jadi isinya agama itu ada dua ya. Satu, meninggalkan larangan. Dua, melaksanakan taat atau melakukan perintah Allah. Ini itu aja. Sampai ada definisinya taat, takwa kan begitu. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa yang sekitar. Yang disebut takwa itu apa? Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Ini jadi agama isine mengikut. Terus setiap gerakan kita ya hanya sekitar itu. Kalau tidak dalam rangka melaksanakan ibadah, ya ninggal larangan. Terus watarkul manahi wal asyaddu fa inna ta'ata yaqtiru 'alaiha kullu akhatin wa tarkus syahawati la yaqtiru 'alaihi illa siddiqu. Jadi ada dua tadi ya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Sedangkan dalam hal ini menjalankan larangan itu lebih berat dibanding dengan melaksanakan perintah. Apalagi bagi orang yang mungkin sudah bertahun-tahun mendalami profesinya yang dilarang itu, sehingga begitu merasa beratnya di saat dituntut untuk mau nggak mau meninggalkannya. Berat sekali. Orang ibadah, katakan sholat, ketentuan sholat memang wajib, tetapi dalam pelaksanaannya ada kemurahan-kemurahan. Sholat wajib harus berdiri, kan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berdiri kan boleh duduk, kalau memang nggak mampu. Zakat juga begitu, wajib hukumnya, tapi kan bagi yang mampu juga. Puasa juga begitu, melaksanakan puasa wajib hukumnya, wajib ain, tapi juga bagi yang mampu. Artinya ketika mentok orang tidak bisa melaksanakan, bukan berarti mau nggak mau harus begitu, enggak. Ternyata ada solusinya lagi. Bagi yang puasa umpamanya nggak mampu, ada yang namanya fidyah. Bagi yang sholat berdiri nggak mampu, ternyata ada solusinya, boleh dengan duduk. Nggak bisa duduk, boleh dengan berbalik, miring.
Kalau nggak miring nggak bisa, terlentang, dan seterusnya. Haji yang begitu bagi yang mampu. Tapi kalau sudah berkenaan dengan larangan, ini tidak tawar-menawar bagi yang mampu. Tidak. Kalau sekali itu haram, ya haram, yang harus ditinggalkan. Mampu dan mampu harus ditinggalkan. Kalau masih imbir-imbir atau masih separuh-separuh, ya tetap mendapat konsekuensinya. Sekali ngelakoni, sekali mampu meninggalkan. Sehari mampu meninggalkan, 2 hari masih melakukan. Yang 2 hari melakukan tetap konsekuensinya tetap dosa. Jadi nggak ada solusi. Makanya dalam hal meninggalkan larangan itu tentu lebih berat dibanding dengan melaksanakan perintah. Jadi 2 itu. Falidzalika, maka sebab itu, oleh karena itu, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara as-su'a. Orang yang disebut muhajir, orang yang hijrah, pindah. Jadi kata pindah itu dalam istilah yang fikih, ya, fikih. Itu ya man hajara su'a, orang yang menghindarkan diri dari kejahatan, perbuatan dosa. Itu hijrah namanya. Orang kok hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya itu juga disebut hijrah. Tapi yang dimaksud istilah hijrah di dalam ini, muhajir itu adalah orang yang pindah dari perbuatan jahat menuju pada perbuatan baik. Dan hijrah itu sekarang, istilah hijrah itu sudah keren dipakai oleh para selebriti. Nah, yang biasanya enggak hijaban, saya hijrah berhijab. Mari berhijab, hijrah mana? Orang berhijab. Jadi kata-kata hijrah itu kondang, mulai viral. Terus wal mujahid, yang disebut mujahid, ya, mujahid itu man jahada hawahu. Mujahid itu kan maknanya wong kang perang, wong kang ijtihad. Ya, tapi tidak terbatas kepada orang yang sedang perang saja. Nabi bersabda, wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang perang itu ya sing dimaksud perang tenanane ya wong sing merangi nafsune, wong sing merangi hawane, kemauan dirinya sendiri. Itu maksudnya man zajara nafsahu anittiba'i syahwatahu. Orang yang selalu mencegah dirinya, kemauan dirinya dari menuruti kemauan syahwatnya. Kalau syahwat itu muncul dari nafsu. Padahal nafsu ya dewi, syahwat itu dewi. Berapa nafsu syahwat enggak? Iku mujahid namanya. Selalu menyelisihi kemauan dirinya, yang tentu kemauannya kepada hal-hal yang tidak baik. Dari hal-hal yang kurang baik dan tidak baik menuju pada lebih memilih kepada perbuatan yang baik. Wa fi riwayatin, ini di tengah itu, yang di tengah itu ditafsirkan. Wa fi riwayatin, riwayatit Tirmidzi, dan di dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban,
Al-mujahidu man jahada nafsahu. Nah, yang disebut mujahid ya orang yang selalu memerangi nafsunya. Kalau dawuh Nabi kan man jahada hawahu gitu. Oh iya, maksudnya ini hawa itu keinginan, kemauan siapa? Nafsahu, kemauan nafsu nih. Berarti yang diperangi kan nafsu nih. Ai qahra nafsahu artinya ya mencegah nafsunya dari perbuatan-perbuatan jahat menuju kepada perbuatan yang baik atau taat, dan dari menjauhi kemaksiatan. Maksiat itu jenisnya banyak ya. Maksudnya kalau bicara tentang maksiat, lalu angan-angan kita jangan hanya kepada yang megang botol, yang dikajang dulu seperti itu. Bisa jadi maksiat itu bergelantungan dalam diri kita. Maksiat itu kan dari kata aso. Aso itu maknanya durhaka, membangkang pada Allah. Kalau soal membangkang berarti bahkan kita ini seringkali membangkang. Meskipun satu sisi kita sudah sholat, sudah ngaji, tapi di saat giliran waktu menuntut kita, kadang kita sering membangkang. Yang mestinya sholat bisa di awal waktu, akhirnya diundur. Kan ini kan suatu pembangkangan tanpa ada alasan apa-apa. Gitu. Waktu yang mestinya bisa digunakan untuk beribadah atau menambah pundi-pundi amal, kadang dibuang sia-sia begitu saja. Itu kan maksiat namanya. Gitu. Maksiat itu malaisa fihi ridhollah, sesuatu yang memang tidak diridhoi Allah. Jadi kalau soal maksiat itu jangan jauh-jauh, contohnya dalam diri kita hanya banyak. Nah itu kemauan-kemauan nafsu yang muncul selalu kita perangi, kita tepis dengan diganti dengan relawanannya, amal baiknya. Wa jihaduha aslu kulli jihadin, sedangkan memerangi nafsu adalah pokok dari segala perang. Nah, perang-perang sing ini perang Badar dahsyatnya luar biasa. Nabi di perang Uhud kalah. Terus perang apa nih? Banyak perang-perangnya dia. Itu ya perang biasa. Ya memang dahsyat namanya perang itu. Tapi memerangi nafsu diri sendiri ini justru puncak dari segala perang. Intinya kita ini kan dalam situasi perang berarti secara pribadi, secara individu kita selalu dalam situasi perang, yaitu merangi nafsu. Fa innahu law lam yujahid lam yumkinhu jihadul utwi. Karena jika nafsu itu tidak diperangi terlebih dahulu, maka tidak mungkin perang-perang secara fisik itu terjadi. Benar? Ada enek perang secara fisik yang terjadi di lapangan ini kan ya juga muncul dari nafsu dewi-dewi, nafsu dewi-dewi. Wa kada afatahul aziz, demikian yang disampaikan oleh Syekh Aziz.